Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang manajemen persediaan syariah. Yang pertama ada pengertian persediaan. Persediaan adalah bahan atau barang yang disimpan yang akan digunakan untuk memenuhi tujuan tertentu. Contohnya untuk digunakan dalam proses produksi atau perakitan, untuk dijual kembali, atau untuk suku cadang dari peralatan atau mesin. Persediaan dapat berupa bahan mentah, bahan pembantu, barang dalam proses, barang jadi, ataupun suku cadang. Sedangkan pengertian menurut perspektif Islam, persediaan dapat didefinisikan sebagai suatu bahan atau barang yang disimpan dan yang akan digunakan untuk memenuhi tujuan tertentu dengan menggunakan dasar-dasar atau prinsip-prinsip syariah. Selanjutnya ada fungsi persediaan. Fungsi persediaan yaitu yang pertama menghilangkan risiko keterlambatan pengiriman bahan baku atau barang yang dibutuhkan perusahaan. Yang kedua, menghilangkan risiko jika material yang dipesan tidak baik sehingga harus dikembalikan. Yang ketiga, menghilangkan risiko terhadap kenaikan harga barang secara musiman atau inflasi. Dan yang keempat, untuk menyimpan bahan baku yang dihasilkan secara musiman sehingga perusahaan tidak akan kesulitan jika bahan itu tidak tersedia di pasaran. Selanjutnya ada biaya-biaya dalam persediaan. Yang pertama ada biaya pemesanan, yaitu biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan kegiatan pemesanan bahan atau barang, sejak dari penempatan pemesanan sampai tersedianya barang di gudang. Yang kedua, biaya penyimpanan atau carrying cost atau holding cost, yaitu biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan diadakannya persediaan barang. Dan yang ketiga, biaya kekurangan persediaan, yaitu biaya yang timbul sebagai akibat tidak tersedianya barang pada waktu diperlukan. Selanjutnya ada model-model persediaan. Yang pertama ada model persediaan kuantitas pesanan ekonomi. Kuantitas pesanan ekonomis atau Economics Order Quantity, atau biasanya disebut juga EOQ, merupakan salah satu model klasik diperkenalkan oleh P.W. Harris pada tahun 1914. Tetapi yang paling banyak dikenal dalam teknik pengendalian persediaan, Economics Order Quantity banyak dipergunakan sampai saat ini karena mudah dalam penggunaannya, meskipun dalam penerapannya harus memperhatikan asumsi yang dipakai. Yang kedua ada model persediaan dengan pesanan tertunda. Dalam banyak situasi, kekurangan persediaan yang direncanakan dapat disarankan. Hal ini banyak dilakukan pada perusahaan persediaannya. Bernilai tinggi yang dapat mempengaruhi tingginya biaya penyimpanan. Yang ketiga, yaitu model persediaan dengan diskon kuantitas. Banyak penjualan melakukan strategi penjualan dengan memberikan harga yang bervariasi sesuai dengan jumlah yang dibeli. Semakin besar volume pembelian, semakin rendah barang per unit. Strategi ini juga disebut sebagai penjualan dengan diskon kuantitas. Dan yang keempat ada model persediaan dengan penerimaan bertahap. Pada model persediaan yang telah dibahas, diasumsikan bahwa unit persediaan yang dipesan diterima sekaligus pada suatu waktu tertentu. Padahal sering terjadi persediaan tidak diterima secara seketika, tetapi berangsur-angsur dalam satu periode. Selanjutnya ada jenis-jenis persediaan. Yang pertama ada batch stock atau lot size inventory, yaitu persediaan yang diadakan karena membeli atau membuat bahan dan barang dalam jumlah yang lebih besar dari jumlah yang dibutuhkan pada saat itu. Yang kedua ada stok atau lot size inventory, yang diantaranya ada memperoleh potongan harga pada saat pembelian, memperoleh efisiensi produksi karena adanya operasi, dan adanya penghematan di dalam biaya angkutan. Dan yang ketiga ada fluctuation stock, yaitu persediaan yang diadakan untuk menghadapi fluktuasi permintaan konsumen yang tidak bisa ditebak.
Dan yang terakhir ada anticipation stock, yaitu persediaan yang diadakan untuk menghadapi fluktuasi permintaan yang dapat diramalkan berdasarkan pola musiman yang terdapat dalam satu tahun untuk menghadapi penggunaan atau permintaan yang meningkat. Selanjutnya ada pendekatan manajemen persediaan. Ada dua pendekatan dalam manajemen persediaan ini. Yang pertama ada pendekatan tradisional, dan yang kedua ada pendekatan just in time atau ZIT. Yang pertama pendekatan tradisional, yaitu operasi pendekatan tradisional merupakan pendekatan yang lebih menekankan biaya persediaan. Pendekatan ini memproduksi komponen produksi dalam jumlah besar dengan maksud untuk mengantisipasi kalau terjadi sesuatu. Sedangkan pendekatan just in time, yaitu suatu sistem yang memutuskan pada eliminasi aktivitas pemborosan dengan cara memproduksi produk sesuai dengan permintaan konsumen. Selanjutnya ada manajemen persediaan dalam perbankan syariah. Dalam perbankan syariah, penggunaan pendekatan just in time yang merupakan sistem yang dikembangkan atas dasar perbaikan dari kekurangan sistem tradisional. Persediaan dalam perbankan syariah merupakan aktivitas non-kas yang tersedia untuk dijual dengan akad murabah, diserahkan sebagian modal bank dalam akad mudharabah atau musyarakah, disalurkan dalam akad salam atau salam paralel. Yang terakhir adalah aktiva istina yang telah selesai tetapi belum diserahkan bank pada pemilik akhir. Hal yang tidak termasuk dalam pengertian persediaan di bank syariah yaitu aktiva istisqa dalam penyelesaian aktiva tetap yang digunakan oleh bank dan aktiva ijarah. Sekian presentasi dari saya mengenai manajemen persediaan syariah. Jika ada kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.